Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desiana Salsabila. Saya mahasiswa semester 6B Sastra Inggris. Em, di sini di video ini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul An Analysis of the Politeness Strategies Utilized by Facebookers in their Variety Show. Jadi saya akan membahas mengenai isi dari artikel ini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai sebuah artikel yang berjudul An Analysis of the Politeness Strategies Adopted by Facebookers in the Variety Show. Nah, artikel ini tuh ditulis oleh David Togi Hutahean, Herman, dan juga Afrodita Friska Ferawati Kirsang. Nah, mungkin kalian gak asing dengan yang namanya acara TV Facebookers. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk memahami lebih dalam bagaimana bahasa itu digunakan dalam sebuah acara televisi hiburan yang sangat populer, yaitu Facebookers ini. Kita akan melihat gitu bagaimana candaan yang disampaikan ternyata memiliki struktur strategi kesantunan tersendiri. Nah, dan apa maknanya bagi kita sebagai penonton sekaligus pengguna bahasa? Kita lanjut ke latar belakang atau pendahuluan. Nah, Facebooker ini seperti yang kita tahu adalah sebuah acara komedi yang tayang setiap hari dan dikenal luas karena interaksinya yang lucu, spontan, bahkan sering juga terkadang kasar. Nah, meskipun tujuannya menghibur, ternyata acara ini tuh beberapa kali mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia yaitu KPI karena dianggap menggunakan bahasa yang tidak mendidik. Nah, disinilah menariknya gitu. Penelitian ini tuh mencoba melihat lebih dekat gitu bagaimana atau apakah benar gitu semua tuturan di Facebookers ini tuh tidak sopan atau justru mereka menggunakan strategi tertentu dalam menjaga hubungan sosial antar tokoh dalam acara tersebut. Nah, kita lanjut ke dalam metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang berbasis analisis isi. Nah, data diambil dari episode ke-10 tayangan Facebookers yang tayang tanggal 15 Mei 2019 yang berdurasi 1 jam 12 menit. Nah, peneliti ini mencatat dan mengkategorisasikan setiap tuturan yang mencerminkan strategi kesantunan menurut teori Brown and Levinson pada tahun 1987. Mungkin kita bisa lihat dari temuan isi dan temuannya. Nah, contoh dari penggunaan politeness strategis ini terdapat di percakapan Zaskia kepada Genta. Dia bilang, Genta, lu sadar gak badan lo tuh kayak truk gandeng? Atau dalam bahasa Inggrisnya, Genta, you do not realize your body like a truck. Nah, ini tuh merupakan contoh dari strategi off record, dimana ini tuh menjelaskan be ambiguous atau karena kalimat ini tuh tidak secara langsung menyebut bahwa Genta itu gemuk, tetapi menyiratkannya melalui metafora truk gandeng. Selanjutnya kepada isi dan temuan keseluruhan, dimana di dalam penelitian ini tuh peneliti menemukan 37 strategi kesantunan yang terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada bold on record, ada 6 data atau sebanyak 16%.
Terus yang kedua ada positive politeness, itu ada 26 data sebanyak 70%. Yang ketiga ada negative politeness sebanyak 4 data yaitu 11%, dan off record sebanyak 1 data yaitu 3%. Nah, sebenarnya dari masing-masing macamnya itu saya akan menjelaskan sedikit saja. Jadi ballot on record ini tuh merupakan strategi kesopanan di mana penutur itu langsung atau straight to the point atau tanpa basa-basi gitu. Nah, biasanya ini tuh digunakan saat hubungan sangat dekat atau dalam kondisi mendesak. Yang kedua, positive politeness. Nah, positive politeness ini merupakan strategi yang digunakan untuk membangun hubungan akrab, solidaritas, dan juga keakraban. Yang ketiga ada negative politeness. Nah, sebaliknya dari positif, negative politeness ini tuh merupakan strategi yang menghormati jarak sosial, yaitu biasanya disampaikan dengan sopan dan meminta izin. Yang keempat ada off record, di mana ini tuh lebih ke implisit atau sindiran tanpa menyebutkan maksud secara langsung atau eksplisit. Selanjutnya, analisis dan refleksi. Nah, dalam penelitian ini fakta bahwa kesantunan positif itu mendominasi, menunjukkan bahwa meskipun terlihat kasar atau sebenarnya para tokohnya berusaha tetap menjaga hubungan baik dengan gaya mereka sendiri, yakni gaya komedi. Nah, namun ada catatan penting. Faktor yang paling mempengaruhi strategi kesantunan di sini adalah adanya jarak sosial, bukan kekuasaan. Dimana artinya semakin dekat mereka secara pribadi, semakin bebas mereka saling melempar candaan. Nah, ini jadi refleksi buat kita juga dalam komunikasi. Itu penting untuk mempertimbangkan siapa lawan bicara kita dan seberapa dekat kita dengannya. Mungkin untuk kritik dan saran dari saya untuk artikel ini adalah memang artikel ini tuh memberikan wawasan yang menarik gitu tentang bagaimana strategi kesantunan digunakan dalam acara hiburan. Namun ada beberapa hal penting yang perlu dikritisi. Penelitian ini hanya mengambil satu episode Facebookers sebagai sumber data, sehingga hasilnya itu masih belum bisa mewakili pola komunikasi keseluruhan acara ini gitu. Dari sisi bahasa, penggunaan bahasa Inggris dalam jurnal ini itu masih terasa kurang rapi dan belum memenuhi standar penulisan akademik. Lalu ini tuh sehingga perlu disunting lebih lanjut. Selain itu, analisis data yang disajikan masih cukup dangkal karena belum banyak mengulas konteks sosial budaya yang mempengaruhi penggunaan strategi kesantunan ini. Dan penelitian ini juga kurang menggali sisi etis dari penggunaan bahasa kasar di media. Padahal hal ini tuh cukup penting gitu untuk dipertimbangkan, apalagi karena acara ini ditonton oleh banyak kalangan termasuk anak-anak, walaupun KPI ini tuh sudah pernah memberi teguran gitu. Nah, penulis tidak membahas lebih jauh dampak sosial atau bahasa dari tayangan seperti ini terhadap penonton. Nah, kedepannya mungkin saran saya itu akan lebih baik jika penelitian serupa menggunakan lebih dari satu episode sebagai sumber datanya dan menyempurnakan kualitas penulisan, melibatkan pendekatan multimodal atau seperti dilihat dari ekspresi, nada suara, dan juga gestur, serta mempertimbangkan tanggapan penonton dan dampak etis dari konten hiburan yang diteliti. Nah, mungkin
sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa strategi kesantunan ini atau politeness strategis ini bukan hanya soal kata yang sopan atau tidak, tetapi bagaimana bahasa itu digunakan secara kontekstual dan strategis untuk menjaga hubungan sosial antar manusia. Jadi ketika kita menonton acara seperti Facebookers atau acara lain, mungkin yang kita lihat bukan hanya hiburan, tapi juga cerminan kompleksitas komunikasi manusia gitu. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi.